Dari mana? Katolik atau Protestan? Muslim. Hah? Kok Muslim Tuhan Yesus memberkati? Mana ceritanya? Islam. Maksudnya? Kristen Islam. Agama baru? Iya. KTP-nya tertulis apa? Islam. Kayak Paulus dong ya? Kepada Yahudi ngaku Yahudi, kepada Romawi ngaku Romawi. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda di bawah, enggak. Istighfar. Anda ke neraka aja dulu. Ke neraka. Halo. Halo. Selamat sore, Saudara Mikael. Selamat sore, Bang Juma. Kenapa, Bang? Selamat sore, Bang Juma. Iya. Ya. Halo, Bang. Siap. Halo. Halo. Iya, halo. Iya, halo. Dari Katolik, Bang? Atau dari Protestan? Protestan, Bang. Protestan. Kita boleh diskusi ya, pelan-pelan ya. Boleh, Bang. Oke. Kalau di dalam agama Islam itu kan diterangkan dalam Al-Quran datangnya seorang manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Di situ beliau mengatakan dirinya diutus hanya kepada Bani Israel saja dan tidak ada indikasi kalau dirinya itu diutus untuk non-Israel. Terus di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Tuhan kepada kalian. Terus? Nah, di Kristen setahu saya juga ada namanya Yesus Kristus yang saya juga baca di dalam Bible. Ya. Mengaku di dalam Matius 15 nomor 24 kalau dia adalah utusan Tuhan yang hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ada nasihat beliau di dalam Matius 24 nomor 23 dan 24 serta 25 ketika beliau berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid Yesus mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Kata Yesus, jika ada orang berkata bertemu dengan Kristus atau Mesias, jangan kamu percaya. Nasihat Yesusnya jangan percaya, Bang. Pertanyaan saya, kenapa Kristen justru percaya? Iya, sebelum dijawab, yang kalau di dalam umat Muslim itu akan ada anak lahir tanpa ayah. Emang ada di dalam umat Muslim kayak gitu? Di Islam itu tidak ada nubuatan kayak begitu, Bang. Cuman Roh Kudus datang kepada Ibunda Maryam menyampaikan kabar gembira lahirnya seorang anak yang adalah hamba Allah, diberi ketetapan hukum-hukum dan juga diangkat sebagai nabi bagi Bani Israel. Dia adalah manusia yang suci yang diutus kepada Bani Israel. Itu yang ada di Islam. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Nah, itu juga disampaikan di kitab Anda. Ternyata Yesus juga mengatakan itu kalau dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, kepada Bani Israel dia berpesan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Itu nasihatnya, Bang. Tapi kenapa kemudian Kristen malah percaya gitu loh? Iya, Bang. Kalau dalam umat Kristen, kalau Yesus itu beda sama yang di Islam, Bang. Enggak, di Bible itu perintah Yesus, kalau ada yang mengatakan bertemu dengan aku, jangan percaya. Nah, kenapa justru Kristen percaya? Padahal perintahnya jangan percaya gitu loh, Bang. Ya sekarang gini loh, Bang. Kan sekarang banyak yang ngaku-ngaku loh, Bang. Aku Kristus, katanya aku adalah Kristus.
Ya banyak ngaku-ngaku, cuma Iya, jangan sekarang dalam percaya, jangan percaya. sekarang yang dalam perkataan Yesus tersebut siapa dulu, kan bukan diri dia. Kecuali kalau dia ngomong Iya. jangan percaya sama aku, katanya itu narasimu boleh. Ini kan jangan ada orang yang mengaku, jangan engkau percaya kalau ada orang yang mengaku Kristus. Bukan Kecuali dia mengaku jangan engkau percaya kepadaku. Kalau memang demikian omongannya, itu boleh abang bahas. Enggak, Yesus berpesan kepada muridnya di Bukit Zaitun. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun atau ada Yesus di dalam bilik, nasihat Yesus kepada mereka, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Itu loh bang. Nah pertanyaan saya, kenapa justru Kristen ini malah percaya? Iya, percaya kemana dulunya sekarang. Makanya saya bilang percaya kepada oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Kata Yesusnya jangan percaya, tapi Kristen kok malah percaya, itu loh bang. Di mana Anda dalilnya itu bang? Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Terus siapa yang mengakui di padang gurun ketemu dengan Yesus? Paulus kan? Di mana dalilnya itu bang? Kisah Para Rasul 9. Coba abang nomor baca. Ketika Paulus kemudian menuju ke Damsyik, kemudian dia melihat ada cahaya, lalu kemudian Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Pesan Yesusnya, kalau ada yang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, Mesias di dalam bilik, jangan percaya. Nah ketika Paulus mengaku bertemu dengan Paulus, kenapa kalian percaya? Tunjukkan dalilnya bang. Tunjukkan dalilnya pas saat Yesus melarang dan pas saat Yesus mengaku. Tunjukkan dalilnya gimana ya? Baca aja bang, baca. Ada di Bible itu. Di Kisah Para Rasul 29 itu kita lihat dari data 22 dan seterusnya. Di Kisah Para Rasul 5 juga ada yang mengatakan itu, bahwasanya Paulus ini mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Itu bang. Lalu saya ambil dulu kita bentar ya. Saya cek dulu. Iya, silakan. Menganu benar. Yang di YouTube suaranya bagus gak? Ada kresek gak teman-teman? Aman ya? Oh, alhamdulillah. Hei. Mati mi ya. Belum pidu sunat lari mi. Ayo teman-teman yang lain silakan naik. Minta permintaan. Halo saudara Tony. Halo Ton. Tony. Woi. Naik bukannya mau diskusi malah pingsan. Nah itu di sini kita diskusi. Masa ngurah JK. Orang nggak mau naik diseret-seret naik, begitulah jadinya. Ayo teman-teman non muslim,
Atau siapa Edis TV adakah di bawah? Naiklah di sini, Dek. Halo. Halo. Ye. Saya ini mau boleh nanya. Mau boleh nanya? Boleh saja nanya sesuai dengan tema. Kenapa di agama Muslim itu harus disunat sedangkan di Al-Quran tertulis? Pertanyaan saya, agamanya siapa? Agama abang ini agamanya apa? Katolik. Katolik. Pertanyaan yang sama nanti akan saya ajukan ya. Kenapa di dalam kitabmu ada perintah bersunat tetapi kamu tidak bersunat? Iya. Oke? Iya kan? Ya. Di dalam Islam itu perintah bersunatnya ada di Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 ayat 123. Perintahnya di situ. Waduh, saya susah untuk buka data, Bang. Bukalah berarti bohong kamu. Betul kan aku bilang. Saya bantu bisa, saya bantu An-Nahl 123 ya, saya bantu. Iya. Boleh. Coba jawab dah. Saya bacakan ya, saya bacakan. Iya. Oke. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Enggak ada Bang Juma, enggak ada rupanya. Oh, gitu. Enggak ada. Gitu ya. Anda pernah dengar dalam bahasa Ibrani Brit Milah? Yang ditanyakan kawan itu tadi. Iya. Kalau Anda lihat di dalam pengajaran Abraham atau keturunan Ishak Yakub, ketika mereka mengatakan Brit itu dalam bahasa Ibrani namanya perjanjian. Milah itu perjanjian sunat. Jadi ketika dikatakan dalam Al-Quran Milah Abraham, berarti ajaran sunat Ibrahim. Jadi ketika ada perintah kemudian diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102 yang saya sebutkan tadi kepada saudara, maka itu jelas perintahnya adalah sunat. Karena bagi orang-orang Yahudi, milah itu sunat dalam bahasa Ibrani. Makanya Ajaran Bang Juma, ajaran bukan sunat. iya, perjanjian sunat itu namanya Brit Milah. Brit Milah itu perjanjian sunat Abraham, itu bahasa Ibrani. Nah, ketika dikatakan kemudian ikutlah kepada ajaran Milah Abraham, berarti perintahnya adalah sunatnya Abraham. Begitu saudara. Jadi ada perintah kan? Perintah sunat. Begini ya Bang Juma. Berarti dalam Al-Quran secara eksplisit tidak ada. Anda Loh, hanya melihat. Milah Abraham, itu perintah Milah Abraham artinya ikutilah sunat Abraham. Coba dulu. Coba dulu saya tanya dulu. Iya. Yes. Brit Milah itu artinya apa? Brit Milah itu artinya apa? Arti Brit Milah itu kan nggak sama dengan Milah Ibrahim. Enggak, Brit Milah itu apa artinya dulu? Itu dulu dong. Jawab itu dulu dong. Ya, oke. Apa Brit Milah? Itu kan perjanjian. Perjanjian apa? Ya, perjanjian Abraham, Brit Milah. Perjanjian tentang apa? Perjanjian tentang apa dengan Abraham? Ya, itu kalau kita lihat di Alkitab. Perjanjian apa? Dengan sunat. Ah, sunat. Ya udah, terus gimana? Ya udah, selesai. Hah? Di mana di Al-Quran Anda dikatakan Brit Milah? Kok bertanya di mana dia kan tadi Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 perintah ikutilah milah Abraham, sunat Abraham. Kok jadi pikun? Anda sudah tahu Brit perjanjian, milah sunat.
Di dalam Al-Quran perintahnya ikut milah. Artinya milahnya siapa? Milahnya Abraham. Apa itu maksudnya? Sunnatnya Abraham. Beh, masih nyangkal juga. Saya balik nanya dong, giliran saya. Kenapa di dalam kitab saudara ada perintah sunat? Justru kenapa Anda tidak sunat? Di dalam perjanjian lama Abraham disuruh sunat, yaitu siapa? Keturunan dan budak-budaknya. Sementara saya ini kan orang Kristen, bukan keturunan Abraham dan bukan pula budaknya. Makanya saya tidak ikut dari situ. Oke. Kalau begitu kalian bukan pengikut ajaran Abraham. Kami pengikut ajaran Yesus, Bang. Yesus sunat. Yesus Tapi mengatakan Yesus tidak ada menyuruh kami bersunat. Siapa bilang? Siapa bilang? Tunjukkan, Bang. Tunjukkan. Kutanya dulu, siapa bilang seperti itu? Siapa bilang tidak ada perintah untuk bersunat? Kalau dari Yesus nggak ada. Kalau Yesus Mungkin maksud Anda Yesus yang datang kepada Paulus, barangkali. Waduh, ini berat kok Yesus yang datang kepada Paulus. Oh iya memang, karena yang datang kepada Paulus dan yang datang kepada Maria itu adalah oknum yang berbeda. Ingat ya, Anda sudah mengakui bahwa di Kristen tidak ada perintah sunat. Karena Kristen itu katanya tidak pengikut Abraham. Oke, makasih Anda sudah mengakui itu. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau Anda mengikuti Yesus, Yesusnya mengatakan apa? Jangan kamu percaya kepada penyesat yang datang mengaku Mesias, datang mengaku Kristus. Pertanyaan saya, kenapa ketika Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus, kenapa Anda percaya? Kenapa saya percaya? Karena setelah itu Paulus disuruh menemui murid-murid Yesus. Perintahnya percaya atau jangan percaya? Perintahnya percaya kalau kepada Yesus. Di mana dalilnya? Nah, makanya begini, kata Yesus, Tunggu. roh yang datang kepada kami. Di mana dalilnya percaya kepada Kristus yang datang mengaku-ngaku? Di mana dalilnya? Iya, dalilnya percayalah kepada aku, kata Yesus. Yang datang itu kan Yesus. Percaya kepada aku. Yesusnya mengatakan, kalau ada yang datang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Yang saya tanya, mana dalilnya perintah percaya kepada oknum yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Dalil, silakan. Anda butuh dalil. Oke, saya carikan dalil yang silakan. Yesus berkata, percayalah kepadaku, kata Yesus. Kalau kepada Yesus percaya, iya memang kok jadi Paulus ente ini. Yang saya tanya, di mana perintah Yesus kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, percayalah. Kan perintahnya jangan percaya, tapi Anda merubahnya percayalah. Kita bahas dulu yang Anda katakan jangan percaya itu di ayat mana, kita bahas. Ayo. Oh, nggak tahu ayatnya, bagaimana mau paham? Dalil tahu saya, karena Anda salah mengerti di situ. Dalilnya di Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Ayat 23 sampai 26 ya. Oke, siap. Oke, di ayat 23 dong. Ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Kristus ada di sini atau Kristus ada di sana, janganlah kamu percaya. Nah, perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Ya jelas, karena di situ mereka menunjukkan kekuasaan Allah sendiri. Buktinya Paulus sembuhkan. Perintahnya percaya atau jangan percaya? Perintahnya percaya atau jangan percaya?
Perintahnya jangan percaya. Pertanyaan saya. Seperti begini Bang Juma. Pertanyaan saya. Anda sekarang, kalau Anda mengaku jangan Anda percaya. Saya akan percaya begitu. Ya sekarang bukan saat sekarang, saat itu bukan saat sekarang. Yesus mengatakan akan datang kepadamu. Kepada siapa? Orang yang datang kepada Yesus di Bukit Zaitun, yaitu murid-muridnya. Perintahnya jangan percaya. Kamu percaya kan? Nah itu dia. Makanya kamu itu tidak percaya kepada Yesus anak Maria. Kau mengikuti Yesus palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus, Yesus Kristus. Perintah Yesus, percaya atau jangan percaya? Ya, Saudara Zuma, begini. Itu maksudnya Anda tahu apa? Yang mengaku Kristus, bukan roh yang datang. Bukan mengaku Kristus, Ayu. Kamu baca, Anda sendiri yang mengatakan. Jadi apabila ada orang yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Ada orang yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Jangan kau percaya orang itu. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di gurun. Kata Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Menyuruh jangan percaya terhadap orang yang mengaku Kristus. Jangan percaya terhadap orang yang mengaku Kristus. Begitu. Oh bukan, terhadap orang yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Jangan kau pelintir dalilnya, tidak bagus. Ya, sedangkan Bible karena ada yang mengaku dia Kristus, makanya Yesus. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Ya, katanya jangan percaya terhadap orang yang mengaku. Kenapa melarang percaya? Apa sebabnya melarang percaya? Karena nanti disesatkan. Karena sebab yang datang itu kepada orang itu Yesus asli atau Yesus palsu? Terhadap orang yang mengaku dirinya Yesus ya palsu dong. Kalau dia palsu. Berarti yang ditemui Paulus ini siapa? Palsu atau asli? Itu bukan palsu, itu asli karena itu datang perintahnya jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Karena yang datang kepada orang tersebut pasti palsu, bukan aku. Berarti yang datang kepada Paulus asli atau palsu? Berat memang, berat. Udah kamu buktikan bukan? Bahwa Kristus itu ada dua minimal. Yesus memang berpesan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada Yesus palsu. Ayo, perintahnya apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu pesan Yesus. Kenapa jangan percaya? Karena yang datang kepada orang tersebut bukan aku. Itu penyesat yang ngaku-ngaku aku. Maka orang yang datang mengajarkan bertemu dengan Kristus pun adalah nabi palsu. Kristus yang datang padanya adalah Kristus palsu, dan dia akan menjadi utusan dari Kristus palsu itu untuk menyesatkan banyak orang. Maka orang ini yang bertemu dengan Kristus palsu ini adalah nabinya Kristus palsu. Cuma gini ya, apakah ajaran Paulus ini sekarang gini? Kalau memang itu Kristus yang palsu, apakah ajaran Paulus ini bertentangan dengan yang diajarkan Yesus? Saudara, Paulus ini bukan masalah bertentangan, tidak bertentangan. Bukan.
Bukan masalah bertentangan atau tidak bertentangan. Masalahnya jangan percaya. Bukan masalah bertentangan atau tidak, jangan percaya. Masalah pertentangan atau tidak itu urusan kedua, dan saya bisa buktikan kepadamu bahwa itu bertentangan. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Paulus mengaku, aku diutus kepada bangsa Romawi. Bertentangan. Yesus mengajarkan satu Tuhan, Paulus mengajarkan 3 Tuhan. Yesus mengajarkan sunat, Paulus mengajarkan jangan sunat. Yesus mengajarkan agar menjadi Yahudi, Paulus mengajarkan agar menjadi Kristus, pengikut Kristus, yaitu Kristen. Yesus mengajarkan kemudian jangan makan babi, Paulus mengajarkan semuanya halal. Yesus mengajarkan Sabat, Paulus mengajarkan Minggu. Yesus mengajarkan Taurat, Paulus mengajarkan Roma, Filipi, Kaliki, Kalulku, Padale, Padarang, namakan semua. Bertentangan semuanya. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas Kristus palsu. Yang jadi materi di sini, jangan percaya atau percaya. Itu dulu. Karena kapan kamu percaya, kamu akan disesatkan. Bagaimana cara dia menyesatkan? Ia menampilkan seakan-akan dia yang datang kepadanya adalah Yesus beneran. Seakan-akan ajarannya itu adalah betul. Jangan kau begini, jangan kau begitu. Wah, manis sekali. Tapi ajarannya menyesatkan. Itu dulu poinnya, saudara. Yesus mengajarkan, jangan percaya, kan? Betul? Betul, sangat. Nah, terus kenapa kamu percaya? Sebab di sini di ayat 24 dikatakan begini, saudara jemaat. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi di sini yang datang mengaku Yesus itu akan menyesatkan. Yes. Bagaimana dia menyesatkan? Mengatakan Yesus itu tidak disalib, mengatakan Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit. Berarti Itu Petrus adalah dong. penyesatan, begitu. Berarti Petrus dong. Berarti Petrus dong. Petrus Karena mengatakan Yesus disalib. Oh enggak, Petrus sabar kamu, sabar. Khotbah Petrus mengatakan bahwasanya nubuat Daud, Mesias yang dinaikkan oleh tangan kanan Elohim, jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Itu kata Petrus. Berarti ada yang tidak mati karena tidak mengalami kematian. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 31-32. Oke, tidak mengalami kematian, tidak binasa. Udah, bukan di situ bahasan kita. Bahasan kita adalah percaya atau jangan percaya. Saya ingin menggali dari Anda. Kenapa Anda membantah Yesus? Ketika Yesus mengatakan jangan percaya, kenapa justru Anda percaya? Apa jawaban saudara? Oh, karena yang datang kepada Paulus adalah mengajarkan kebenaran. Hah? Yesus mengajarkan apa? Yesus mengajarkan percayalah kepadaku, kata Yesus. Iya, kepada Yesus. Ketika aku berkata, kalau kamu percaya kepada Yesus, ketika Yesus berkata, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Apa yang Anda lakukan kalau Anda percaya kepada Yesus? Percaya atau jangan percaya kepada yang datang kepada Paulus? Percaya. Kan perintahnya jangan percaya. Iya. Di situ kan tidak ada orang yang mengaku-ngaku dirinya Yesus. Di situ ada. Lalu yang datang kepada Paulus berkata, akulah Yesus Kristus yang kau niaya. Itu siapa? Ya, itu datang dalam kemuliaannya. Lu nenekmu kiper. Enggak ada itu. Enggak ada. Itu karanganmu. Itu karanganmu. Perintahnya jangan percaya, kan? Terhadap orang yang mengaku Kristus, yang datang kepada roh yang mengaku Kristus. Mengaku Kristus gak orang itu ketika datang ke Paulus? Itu bukan orang di situ, itu roh kemuliaan yang datang. Oke, tapi Paulus ini mengaku nggak bertemu Mesias Kristus? Ya, dia mengaku bertemu Yesus. Nah, apa perintah Yesusnya? Percaya atau jangan? Kalau terhadap orang yang mengaku Yesus, jangan percaya. Orang yang mengaku diri kepada orang yang mengaku melihat Mesias, percaya atau jangan?
kepada orang yang mengaku melihat Mesias, ya jangan percaya. Jangan percaya. Paulus mengaku enggak? Dia Paulus kan tidak mengaku enggak? melihat orang yang mengaku melihat orang yang Tidak mengaku Mesias. ada dalilnya Dia melihat. Tidak orang ada yang orang, mengaku tidak ada dia mengatakan mengaku melihat. Mesias. Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, sabar. Ketika Paulus mengaku bertemu atau melihat atau mengaku didatangi Kristus, pertanyaan saya, Yesus pinta untuk percaya atau jangan percaya? Terhadap orang yang mengaku diri Mesias, jangan percaya. Terhadap orang yang mengaku melihat Mesias di sana, melihat di sini, percaya atau jangan percaya? Melihat yang mengaku, ya jangan percaya. Jangan percaya. Ketika Paulus mengaku ada Mesias di padang gurun, kenapa Anda percaya? Ya karena dia nggak melihat orang, dia melihat roh di situ. Tidak ada di situ dikatakan melihat. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 23, ada kata melihat. Oke, sebentar Baca. saya buka. Silakan. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Ada nggak kata melihat di situ? Sebab Sebab Mesias ayat berapa Anda minta? Ayat 23. 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Jadi kalau melihat Mesias, berarti orang itu melihat orang yang mengaku dirinya Mesias. Contohnya Dengarkan. saya mengatakan saya ini Mesias, lalu ada orang berkata, di sana ada Mesias karena saya mengaku Mesias. Coba diulang lagi bacanya. Oke, Apabila ada orang di sini siapa? Mesiasnya atau orang yang melihat? pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Nah, berarti atau orang Mesias di situ ada di sana. di situ ada berapa? Di situ ada berapa? Orang dan Mesias. nah, berarti orang ini mengaku bertemu dengan Mesias, betul? Betul sekali, 100%. Perintah Yesusnya percaya atau jangan? Ya jangan percaya. Jangan percaya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Ya karena Paulus tidak mengaku melihat orang Mesias. Melihat Mesias itu berupa orang. Tapi dia mengatakan roh Melihat yang Mesias datang berupa kepada dia. orang. Melihat Mesias berupa orang. Iya, ini yang dia Di mana dikatakan melihat Mesias berupa orang? Di mana dalilnya itu? Jelas dia 23 Bang Zuma. Lihat. Coba ulang. Mesias ada di sini. Ada nggak di situ dikatakan Ada orang? di sana. Ada nggak di situ dikatakan lihat ada orang Mesias di sini? Ada nggak kata orang di situ? Ya sudah pasti berupa orang dilihat Bang Lah Zuma. kok sudah Dia pasti? mengatakan. Kok sudah pasti? Ya. Kok kamu yang pastikan? Kok lucu ente ini? Kata Yesus, jikalau ada orang yang berkata lihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Paulus mengaku nggak bertemu dengan Yesus? Dia bertemu dengan Yesus, betul. Nasihat Yesus percayai atau jangan percayai? Percayai, karena Di itu mana yang datang dalilnya? roh. Di mana Ya, dalilnya? roh. Oke. Di mana Sebentar, dalilnya? saya ambil. Silakan. Sebentar saya ambil ya. Kampus. Di mana dalilnya? Di sini di 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan begini. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, Ujilah. janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah Ujilah. mereka berasal dari Elohim, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi Yang sekarang saya mari minta- kita uji apa yang dikatakan Paulus. Yang saya Apakah minta, dia- yang saya minta percaya. Kau bilang percaya, dalilnya percayalah. Mana dalilnya? Percayalah kepada orang yang mengaku bertemu Mesias atau melihat Mesias atau didatangi Mesias. Mana dalilnya? Iya, itu kan datang kepada Paulus berupa roh. Makanya kita uji betul roh Yesus perintahnya atau untuk tidak. perintahnya untuk percaya mana? Lagian 1 Yohanes 4 nomor 1 itu bukan ucapan Yesus, Cak Ayu. Perintah Yesus untuk percaya kepada orang yang mengaku melihat atau bertemu atau diilhami atau diberi wahyu kepadanya dari Mesias itu mana dalilnya? Mana? Jangan nipu diri sendiri dong.
Saya nggak Malu weh, malu. Kita 2000 baca balik tahun ya, apa kalian. yang saya tampilkan tadi. 2000 Saya- tahun kalian menipu diri kalian sendiri weh, malu weh. Ya, saya Mana malu-malu dalilnya? saja karena Bang Zuma ini Mana belum dalilnya mengerti apa-apa. kawan? Mana dalilnya perintah Yesus percaya kepada orang yang mengaku diilhami dari Kristus, dari Mesias, atau bertemu atau melihat Kristus? Mana dalilnya supaya percaya? Mana? Oke, saya bacakan balik ya Bang Zuma ya. 1 Yohanes. Oke, silakan. Saudara, Itu perintah Yesus nggak? Ku tanya dulu, itu perintah Yesus nggak? Ini perintah Tuhan melalui Yohanes. Kenapa, Bang? Yang saya minta Yesus. Waduh, kita nggak bisa ngatur Tuhan, Bang Zuma. Kita nggak bisa ngatur. Bukan mengatur Tuhan, Cak Ayu. Dalil yang dibutuhkan di dalam beragama itu penting. Kalau tidak, maka itu adalah iman buta. Anda mengatakan Yesus memerintahkan percaya, sementara dalilnya yang ada jangan percaya. Sekarang yang mana yang iblis? Anda kah? Atau yang datang kepada Paulus yang iblis? Ayo. Matius 24 ayat 23 dikatakan, jangan percaya terhadap orang yang mengatakan saya melihat Mesias di sini dan di sana. Nah, jadi kalau melihat Paulus- Mesias, sebentar Bang, melihat Mesias itu berupa orang di situ, bukan berupa roh. Tidak Sementara ada di yang situ. datang kepada Tidak Paulus, ada. itu berupa Tidak roh. ada. Tidak ada Jadi, di situ dikatakan sekarang- melihat orang. Nggak ada. Nggak ada melihat orang di situ. Sekarang yang Nggak datang ada. kepada Paulus itu kan roh. Kita uji roh-roh itu apakah Tidak berasal dari ada di situ. Elohim atau Tidak ada di situ. Saudara, tidak ada di situ mengatakan melihat orang. Jangan Anda sudah sesat menyesatkan lagi, jangan. Anda sudah sesat ini, makin-makin mau menyesatkan orang lain. Tidak ada kata orang di sana. Tidak ada, jangan kau tambah-tambahin. Masa Bang Suma lebih Bible daripada ente sendiri? Lebih paham Bible daripada Anda sendiri? Ingat kata Yesus, kalau kau percaya kau akan disesatkan. Nah inilah buktinya kau menyesatkan. Karena kamu percaya kepada oknum yang mengaku kemudian bertemu dengan Paulus. Dengan mengaku percaya kepada Paulus, maka kamu percaya kepada Kristus yang datang kepadanya. Dengan percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus, berarti kau percaya kepada Paulus. Sedangkan Yesusnya mengatakan jangan percaya. Iya. Kemarin saya coba mengerti apa yang Anda katakan, tapi Paulus ini yang saya lihat nggak ada hal-hal yang mementingkan dirinya sendiri. Itu nanti Malahan kamu dia ucapkan. Itu membuat nanti kamu hal-hal yang ucapkan. begitu baik. Saudara, itu nanti kau ucapkan di hadapan Yesus ketika dia datang sebagai hakim. Kenapa kau percaya? Kau jawablah itu. Karena saya melihat Paulus itu bagus. Paulus itu mengajarkan untuk meninggalkan semua perintah Tuhan. Kau jawab itu nanti di depan Yesus. Tidak ada dia suruh meninggalkan perintah Tuhan. Gimana sih Bang Zuma ini? Saya kasih kamu dalil. Saya kasih kamu dalil. Ya, Kalau Paulus silakan, mengajarkan, silakan. kau baca Kolose 2. Oke. Silakan. Silakan. Kolose 2 ayat berapa? Nomor 12 sampai selesai. Kolose 2 kau baca, Galatia 4 nomor 7 kau baca, Galatia 5 nomor 1 kau baca. Satu-satu Bang. Kita baca Iya, dulu. silakan. Oke, satu-satu. Silakan. Ada moderator nggak di sini, teman-teman YouTube? Teman-teman YouTube. Silakan kau baca Kolose 2 dari nomor 12. Loncat aja langsung ke nomor 16-nya sampai selesai di data nomor 23. Biar nggak terlalu panjang. Atau kau mau baca Roma 3. Kau baca Roma 3 sampai selesai. Perintah kemudian Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah Karena itu, sampah. biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat, di mana di sini Paulus menentang apa yang dikatakan Yesus. Silakan Bang. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Ajaran Yesus ini Taurat atau kitab Kolose? Kutanya dulu kau. Ini ajaran, ya oke. Ini Kutanya dulu, ajaran ketika Yesus mengatakan tidak ada yang menajiskan yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang menajiskan itu apa yang keluar. Ini sesuai dengan itu ajaran membahas babi atau membahas cuci tangan? Yesus. Itu membahas makanan yang masuk ke dalam mulut. Itu Bang. membahas
cuci tangan sebelum makan atau membahas babi? Kalau cuci tangan itu artinya kalau tidak mencuci tangan, sesuatu yang kotor masuk ke dalam mulut, betul? Najis, betul. Jadi sesuatu yang masuk kotor ke dalam mulut itu menajiskan pendapat orang Yahudi. Tapi Yesus karena dia tidak cuci tangan. Karena dia tidak cuci tangan. Ya, cuci tangan itu kan masuk ke dalam itu mulut. membahas babi atau tidak? Membahas semuanya. Nenekmu kiper, inilah kamu sesatnya. Karena di situ orang membahas makanan Yahudi. Pada Yahudi sampai hari ini tidak menghalalkan babi. Kenapa pula kau mengertikan itu juga babi? Sementara itu adalah proses di mana orang-orang Yahudi menegur murid Yesus karena makan tanpa cuci tangan. Oke, berarti intinya begini Bang Zuma. Bukan masalah babi. Intinya Paulus itu menentang dan mengajarkan orang Kristen untuk tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Paulus adalah manusia yang paling hebat, lebih hebat daripada setan. Kenapa saya katakan lebih hebat daripada setan? Karena Paulus mengajarkan pengikutnya untuk jangan menjadi hamba Tuhan, tetapi harus menjadi anak Tuhan. Itulah Paulus. Oke, jadi begini Bang Zuma. Apakah hanya Paulus yang menyarankan boleh makan apa saja? Atau ada murid Yesus yang lain membolehkan memakan makanan yang lain? Saudara, kita tidak merembet kemana-mana. Kita merembet kepada oknum yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Jangan kemana-mana. Itu dulu. Di sini saja Anda sudah melanggar kaidah. Ketika ada perintah jangan kau percaya. Ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus, melihat Yesus di padang gurun, melihat Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu aja kamu sudah langgar. Kalau itu kamu langgar. Ya. Kamu melanggar itu. Saya terhadap orang yang mengaku dirinya Mesias. Kalau Anda pun sekarang mengaku Anda adalah Mesias, saya tidak akan percaya. Sekarang kalau Yesus itu mengatakan jangan kau percaya kepada orang yang mengaku, melihat dan berkata, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Sekarang kau panggil Paulus. Paulus, pernah enggak Yesus itu datang di padang gurun dan kau jumpai? Apa jawabannya Paulus? Yes. Makanya dikatakan dalam surat Galatia, di Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Kapan itu? Kapan dia bertemu dengan Kristus Yesus? Pada saat dia menuju ke Damsyik. Ya. Bang Zuma, itu Matius 24 ayat 23 dan seterusnya. Yang melakukan di situ mujizat orang yang melihat Mesias atau Mesias palsu itu yang melakukan mujizat. Saudara, Mesias palsu datang kepada oknum. Mesias palsu ini datang kepada oknum yang mau disesatkan oleh dia. Kan Yesus nasihatnya baca nomor 3, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesatnya datang. Mengaku apa? Akulah Kristus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit di bumi. Pergilah jadikan seluruh bangsa. Itu siapa yang datang itu? Penyesatnya datang mengajarkan kepada utusannya untuk menyampaikan kepada orang lain. Makanya Paulus berkata apa? Aku diutus kepada non-Yahudi. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15, 16, 17. Sedangkan Yesus mengutus murid-muridnya hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ini dua Kristus yang berbeda. Kenapa Anda memaksakan untuk percaya? Sementara Yesus yang mengatakan jangan percaya. Kenapa? Karena Anda sudah terlilit dengan jerat si penyesat. Dalam konteks Matius 23 sampai 24 yang di situ melakukan mujizat-mujizat itu, apakah orang yang melihat Mesias atau Mesias palsu yang melakukan mujizat itu? Saudara, Mesias palsu ini memberikan kekuatan kepada utusannya untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa di tengah-tengah orang agar bisa menyesatkan orang lain. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Baca nomor 24-nya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Siapa orang pilihan? Siapa orang pilihan? Murid-murid Yesus. Jadi penyesat ini datang sudah mendapatkan suplai mujizat dari Kristus palsu, si iblis.
Iblis memberikan kekuatan kepada nabinya sehingga nabinya bisa melakukan mukjizat di tengah-tengah orang agar orang percaya kepadanya bahwa dia adalah nabi, bahwa dia adalah rasul. Bang Juma, Anda ini orang cerdas. Sebentar Bang Juma. Pasti Di ayat dong. 24 ya, Anda orang cerdas. Di ayat 24 dikatakan begini, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Bukan orang yang melihat Mesias itu. Hey. Tapi Paulus memang mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda. Sekarang dia saya- bukan mengaku Mesias. Itu yang perlu Anda cerna. di sini. Sekarang kalau Anda ingin sekali di mana Paulus mengaku Mesias, baca 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku juga adalah Mesias. Tuh, telan itu baik-baik. Kalau hanya itu. Oke, sebentar. 1 Korintus berapa? 11 nomor 1. Assalamualaikum Dinda Dito, saya mau asar Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Da. Ini cuman ngotot-ngototan aja, bantah dalil. Oke, saya bacakan. Silakan. Jadilah pengikutku, sebab sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Di mana dia- mengaku dia Mesias? Coba kau baca di situ di original teksnya, ada nggak kata mengikuti Kristus? Ada nggak kata mengikuti di situ? Kalau ada saya matikan nih live-ku sekarang. Kalau ada, tidak ada kata mengikuti. Itu hanya penambahan daripada lembaga Bible. Yang ada adalah jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Tidak ada kata mengikuti. Oke, saya baca Silakan. dalam versi lain ya Bang Juma ya. Jadilah Silakan. peneladanku sebagaimana aku juga terhadap Hamasia. Begitu. Hei, Ini saudara, IL-3. saya bilang Kita baca lihat di original teks, KJP, original Bang. teksnya. Oke, Oke, Bang. Kita baca di dalam KJP. Be followers of me, even as I also am of Kristus. Jadi di sini juga mengatakan ikutlah Original aku teks, seperti original aku teks. juga mengikut Kristus. Ini Original tiga penerjemah, teks, original semua teks. mengatakan seperti itu, Bang Juma. Tidak ada yang Original mengatakan seperti teksnya yang kamu baca. dikatakan. Ya, Original saya tidak teks. mengerti original teks. Saya hanya mengerti Nah, sedikit original teksnya itu bahasa tidak Inggris dan begitu. bahasa Indonesia. Tidak ada kata pengikut atau mengikut, nggak ada. Di situ dia mengaku sebab aku ini juga adalah Kristus. Dinda Dito bisa buka kamera, Dek? Bisa Bang. Silakan ditampilkan 1 Korintus 11 nomor 1. 1 Korintus 11 nomor 1. Jangankan mengaku Kristus, Paulus itu justru mengaku Bapa. Saya siap-siap asar ya, Dinda Dito ya. Siap Bang. 1 Korintus 11 nomor 1. Iya. Jadi saya izin gedekan diri saya sendiri dulu. Jadi pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Iya. Coba original teksnya. Serial numbernya. Oh, saya ambil dari Alkitab Sabda Sabda. ya, Bang. Siap. Iya. Oh. Sabda. Satu Korintus 11 nomor 1. Iya. Leksikon yang nomor berapa, Abang? Yang terakhir Dinda. Pengikut Kristus. Pengikut. Iya, coba klik Pengikut pengikut Kristus. Kristus. Ini 5547. Ya, klik. Apa tertulis? Kristus. Yeay. Yeay. Apa itu artinya? Apa artinya? Hah? Pengikut Kristus gitu? Kalian aja ini yang mau disesatkan. Satu lagi Dinda, Kisah Para Rasul 9 nomor 22. KPR 922. Tolong. Iya.
Apa bacanya terjemahan barunya, Dek? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi Sebab yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. kata Yesusnya angka nomor berapa tuh? Angka Yesusnya 3778. 3778. Coba diklik. Autos. Ada nggak kata Yesus di situ? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Jadi artinya coba dibaca ulang, nggak ada tanpa nama Yesus. Coba. Apa bacanya tanpa nama Yesus? Kan nggak ada Yesus, cuman penambahan Bible Indonesia si penipu ini. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan Siap-siap tepuk orang-orang tangan. Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa adalah Mesias. Bahwa siapa di situ? Dia kan, dirinya kan? Iya. Siapa yang Mesias? Tepuk tangan. Saulus. Masya Allah, saya baru tahu ini. Paulus membuktikan dirinya adalah Mesias kepada orang-orang Damsyik. Makanya dia disebut Dewa Hermes. Kenapa? Karena dia banyak membuktikan kerasulannya, kenabiannya, kekristusannya dengan berbagai macam mujizat yang dipertontonkan kepada Bani Israel. Kepada orang-orang yang ada di Damsyik. Dia banyak membuktikan kalau dia punya mujizat. Mungkin begini. Tunggu dulu. Di dalam Matius 24 nomor 24, sebab nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mukjizat. Sekiranya mungkin dia menyesatkan orang pilihan juga. Paulus membuktikan kalau dia banyak mukjizat. Bahkan di situ penambahan kata Yesus itu jelas. Berarti yang dimaksud banyak melakukan mukjizat itu siapa? Paulus. Membuktikan Paulus adalah Kristus. Jadi Paulus itu Kristus. Jadi jangan coba-coba mengalihkan perhatian. Oh, yang mengaku di situ adalah penyesat di situ adalah manusia yang mengaku Kristus. Karena kamu akan kena. Karena Paulus ngaku Kristus. Cukup yang standar dulu. Jangan percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Sudah. Jangan kau pelintir sana sini. Karena mau kemanapun Anda akan terkejar dengan data Anda sendiri. Musuhmu yang paling terbesar itu adalah bukan Bang Suma. Bibelmu sendiri yang musuhmu. Karena Bibelmu itu akan pasang badan kalau Kristen itu memang agama sesat. Paham sampai situ ya? Dinda Dito, saya ibadah dulu sejenak, Dek. Nanti dilanjut lagi, silakan. Siap. Siapa Bang Da? Jadi bro, kebenaran ini ya, tanya ini kan bro kebenaran. Saya rasa bagi kami semuanya yang belajar ya dari diskusi lintas agama ini, tidak ada tendensi untuk menyesatkan, memelintir Bible saudara semuanya. Tapi begitu dalil sudah terbuka, kenapa Anda itu masih melawan data yang ada? Yang pertama tadi yang datang kepada Paulus, yaitu mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu tergenapi dari perkataan Yesus sendiri. Jangan percaya atau kamu justru malah percaya. Itu renungkan saudaraku ya. Saya rasa Anda orang yang dewasa, hikmat ya, tidak menganggap bahwa diskusi ini penyerangan, tetapi tugas kami di sini untuk meluruskan, membukakan cakrawala berpikir teman-teman Kristen semuanya, berdiskusi ini secara data. Selebihnya kalau Anda sudah tidak percaya lagi dengan Bible, karena Anda selalu bantah, belajarlah tentang Al-Quran, bertanyalah banyak-banyak tentang Al-Quran. Kan itu sedikit ya. Iya, silakan. Yang tadi dari 3 versi yang saya baca, baik itu KJP, baik itu LT3, baik itu TB, semua tidak ada seperti yang Anda narasikan tadi. Jadi logikanya sekarang, saya harus percaya kepada 3 orang yang berkompetensi ini, atau saya harus percaya kepada Anda yang tidak mengerti juga bahasa Ibrani begitu, atau bahasa Yunani. Ya, di sini pilihannya kan ada nih. Saya harus percaya kepada Anda yang tidak mengerti bahasa Yunani, atau saya harus percaya kepada 3 orang, tiga dari lembaga ini yang jelas-jelas berkompetensi begitu. Oke, maka dari itu abang harus mengambil ranah fakta historis, ya.
Bible ini transmisinya seperti apa? Jangan hanya melihat secara tabu bahwa adanya versi-versi, 3 versi yang Anda katakan ini, kemudian Anda harus memilih salah satu di antaranya, sementara yang kita ambil, kita buka, itu adalah keluaran dari Yayasan Sabda. Yayasan Sabda Indonesia, YSI, yang memang juga berkolaborasi dengan LAI. Jadi, Anda membantah dari terjemahan yang ada di Indonesia. Mau dicek atau di cross check dengan yang buku keluaran terbitan, itu tidak ada bedanya. Tapi Anda membawakan dari KJV. KJV itu secara historinya seperti apa? KJV awalnya dibawa oleh yang namanya John Wycliffe. Kapan itu? Abad ke-17. Kemudian dilanjutkan misinya oleh William Tyndale. Sehingga King James ini memiliki Bible terjemahan secara bahasa Inggris. Tapi ingat, di situ Bang, tidak ada nama Allah. Di sana mereka menggunakan God and Lord. Kemudian, yang harus difahami lagi berarti yang KJV adalah terjemahan juga. Nah, dari seorang John Wycliffe yang kemudian dikutuk oleh Vatikan, dia setelah meninggal wafat 40 tahun kemudian, diambil tulang belulangnya hanya untuk diludahi oleh Vatikan. Anda harus tahu datanya. Coba searching, ambil tokoh namanya Wycliffe. John Wycliffe. Kemudian dilanjutkan oleh William Tyndale. William Tyndale ini selamat dari semua penerjemah-penerjemah yang ada, namun nasibnya juga tragis. Jadi, kalian mau pakai King James, mau pakai yang mana lagi? Tapi itulah faktanya bahwa yang dipegang sampai saat ini adalah terjemahan. Bahkan, kalau mau mengambil koine Greek, apakah itu aslinya? Aku tanya sama abang, Septuaginta itu asli dari Tanakh, Ketuvim, Neviim, atau terjemahannya? Silakan Bang. Jadi, kalau nggak ada jawaban, mari belajar. Mau ambil teologis, mau ambil kristologi, mau ambil fakta historis, mau ambil Kristen mula-mula, atau konsili Yerusalem pertama bagaimana Petrus dengan Paulus mengadakan konsili yang pertama, tentang ajaran untuk orang yang sunat dengan orang yang tidak bersunat. Mau dibawa kemana lagi? Atau mau membawa tentang histori Nazaret itu, kapan adanya Nazaret? Bang, kami orang Islam, apalagi apologet Islam Indonesia, di bawah naungan abang saya Bang Zuma sebagai ketua pembina, gak berbicara asal ngomong Bang. Kami memiliki karakteristik siapa-siapa saja dalam apologet Islam Indonesia ini yang kompeten, yang basicnya di sejarah siapa, yang basicnya di kristologi siapa, yang basicnya di teologi siapa. Bang, semuanya itu paket komplit ada di abang saya ini Bang. Anda mungkin semuanya membenci beliau karena membongkar sesuatu yang harusnya tidak dipublish. Tapi dengan seperti ini, kita ini mencerdaskan. Kita ini memberikan wawasan kepada teman-teman Kristen semuanya. Supaya tidak hanya beriman, tetapi tidak dilihat sumber dari keimanannya. Ya kalau bodoh amat ya nggak usah naik diskusi. Itu ya poinnya Bang kebenaran. Maaf, ini memang suatu kebenaran. Abang mau dalil di kristologi mentok. Mau teologis itu faktanya 65.000 denom. Prove me if I'm wrong. Ya, 65.000 denom itu tidak sedikit. Penyebabnya apa? Ya terjemahan Bang. Gitu Bang. Jadi coba renungkan. Kami sih tidak menyerang keimanan Anda. Kami mengajak untuk teman-teman semuanya yang Kristen. Jangan dihindari diskusi yang melibatkan Anda untuk bernarasi sesuai dengan pengetahuan Anda. Kami tidak mute-mute, kami tidak tendang turunkan kalau Anda memang tujuannya berdiskusi dengan baik. Dan akhirnya Anda terjatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb. Jadi kebenaran itu memang semakin dipertahankan, ya. Karena sifat kebenaran itu bukan yang kebetulan. Yuk, masing-masing kita renungkan. Apa perbedaan kebetulan dengan kebenaran? Kebenaran yang hakiki setelah kita itu mencapai akil balik. Taklik wajib. Itu kebenaran.
Mencari sesuatu yang benar itu yaitu waktu kita balik. Waktu kita mengalami proses yang sudah dewasa. Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu kebenaran. Tapi kalau lahir dari kandungan seorang Kristen, maka anaknya pasti Kristen. Itu kebetulan gitu loh. Itu kebetulan. Nah, yang kebetulan ini saya mengundang bersama dengan abang saya, Bang Zuma, Ketua Pembina Apologetik Islam Indonesia, mengajak orang-orang yang kebetulan Islam, kebetulan Kristen, kebetulan Buddha, untuk mengkomunikasikan, untuk berdiskusi secara kebenaran yang hak. Tidak ditambahi, tidak dikurangi, tidak dikarang-karang. Ya, kalau kebenaran itu pahit, memang kebetulan itu letaknya orang-orang yang suka bilang, memang sudah takdirnya, kan gitu kan? Oke, siapa lagi? Saya coba naikkan. Yang Kristen ketik 3 ya. Ketik 3 yang Kristen. Biar saya bisa naikkan ke atas sembari nunggu Bang Zumanya selesai ibadah sholat asar ya. Waduh, ada Dondi 10, ketik 3. Johnson 3, oke. Apakah sudah request? Kalau yang akunnya privat tidak muncul di saya, mohon maaf ya. Alangkah baiknya dibuka dulu privatnya. Kenapa sih? Teman-teman Kristen rata-rata akunnya itu di privat, kenapa ya? Selamat siang. Selamat siang, Bang Johnson. Iya. Ya, tema kita masih ada di 2 Kristus ya. Saya hanya melanjutkan bahwa kalau Pak Johnson meyakini, mengamini dan mengimani bahwa Paulus memang bertemu dengan Yesus di padang gurun, sementara di Matius 24 nomor 23, nomor 25 dan 26 di situ dikatakan apabila itu ya. Apabila engkau melihat Mesias di padang gurun, janganlah kau percaya. Apakah Anda mengikuti perkataan Yesus atau memang membenarkan bahwa Paulus itu yang bertemu dengan Yesus? Harus dipercaya, silakan. Oke. Cerita tentang Matius, tentang apabila Kristus turun padang gurun, kamu jangan percaya. Saudara percaya itu sebagai isi dari kitab. Saudara pasti bilang itu kitab yang benar, tidak dipalsukan. Cerita tentang Paulus ketemu dengan Kristus, pasti saudara bilang juga kitab yang benar, bahwa kitab yang tidak dipalsukan. Ya, pasti saudara mengakui itu. Tapi ada nanti bagian kitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, pasti saudara bilang juga kitab itu tidak benar. Jadi Muslim ini, saudara Muslim ini sering mengambil mana yang bagi dia bisa diperdebatkan menguntungkan bagi keyakinannya, dia akan ambil itu, ayat itu. Cerita tentang Petrus mengatakan bahwa nabi palsu keluar dari goa. Apa saudara percaya? Janganlah engkau. Ciri-ciri nabi palsu adalah dia lahir dari goa. Setan-setan dibelenggu di goa. Dan nabi palsu akan keluar dari goa. Pasti saudara bilang bahwa ayat itu tidak benar atau tidak pasti, atau dalam Islam pasti akan bilangnya tidak sahih gitu. Jadi jangan Islam ini ketika mengambil satu ayat, padahal ayat itu hanya diambil secuplik, terus dinyatakan fokus, itu Pak Johnson, izin Pak Johnson, kita fokus diskusi, jangan menghakimi ya. Kalau Anda sekali lagi menghakimi, saya nggak menghakimi. Ya, Anda bilang Islam ini itu menghakimi, Pak. Ya, saya edukasi Anda. Ini ranah publik dan kita membangun teman-teman yang ingin melihat diskusi kita ya. Sembari menunggu saya lanjut dengan narasi saya ya. Oh, belum selesai. Oke, sekarang pertanyaan saya kepada Kang Dito. Di ayat Matius saudara percaya, di kisah para rasul tentang perjalanan Paulus saudara bilang itu adalah kitab yang benar. Sekarang pertanyaan saya, di kitab 2 Petrus 2 yang mengatakan bahwa nabi palsu atau setan-setan dikurung di dalam goa dan nabi palsu lahir dari goa, apa saudara percaya mengatakan kita itu benar? Baru kita lanjutkan nih. Oke,
Pak, tadi saya membawakan tentang dalil ini ya. Jadi fokus kita adalah tentang Kristus palsu, Pak. Ya, bukan nabi palsu. Tapi kalau Anda membawa ke nabi yang palsu, ini kan sudah jelas ini dari nomor 23-nya saya baca. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini Yesus yang ngomong, Pak. Apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Yang bertemu dengan Paulus mengaku Yesus di padang gurun apa di padang rumput, Pak? Jelas di padang gurun, ya. Ini perkataan Yesus, janganlah kamu percaya. Bapak percaya perkataan Yesus untuk tidak mempercayai orang yang mengaku melihat Yesus di padang gurun, atau justru mempercayai? Tadi pertanyaan saya di sana, ya. Ini menyangkut semuanya. Oke, boleh silakan. Oke. Perkataan Yesus yang itu yang saudara kutip, saudara percaya. Dan saudara bilang ini benar perkataan Yesus, saudara mengagaungkan itu. Kalau saya bawa nanti perkataan Yesus yang lain, apa saudara mau mengakui juga? Baik, awal mulanya adalah Pak ini dulu. Kita lihat bahwa ini Yesus yang asli berkata. Yesus Mesias Putra Maryam, ini yang mengajarkan kepada murid-muridnya. Di sini adalah tentang murid-murid itu bertanya, tanda kedatanganmu dan hari akhir nanti. Penjelasan Yesus sangat komplit tentang akan ada penyesat memakai namaku. Kemudian dia berkata, akulah Kristus. Kan pemahaman di sini dulu, Pak. Setelah ini kita tahu, ini kita tahu dasarnya di ayat 5, ya, di nomor 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nah, Yesus yang asli ini berkata tentang Kristus yang akan datang. Pasti akan banyak Kristus-Kristus yang muncul. Oke. Kan saya begitu? akui itu perkataan Yesus. Udah, itu Sebentar. perkataan Yesus yang mengatakan. Ya, ini bahwa perkataan akan Yesus, buruk. betul. Oke. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu, ya. Ia berkata, akulah Kristus. Kristus yang bertemu dengan Paulus bisa jadi. Kristus yang bertemu dengan Ananias, mengaku muridnya Yesus, bisa jadi. Terakhir, Kristus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos, itu termasuk Kristus yang asli atau yang bukan? Kan begitu? Jadi ini peringatan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke langit. Ini sudah kita pahami bahwa akan datang Kristus-Kristus palsu. Nah, setelah Yesus itu terangkat ke langit, KPR, Anda katakan saya mengimani. Sejak kapan saya bilang saya mengimani KPR Anda? Apakah perkataan Yesus yang di dalam KPR itu benar-benar perkataan Yesus? Kita perlu cek. Yang mengatakan Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah itu perkataan Yesus yang asli? Ya, saya udah kita perlu cek. Udah bisa saya jawab belum? Ya. Nah. Kemudian ya, saya kalau udah selesai kan nanti silakan Anda. Kenapa Anda menggebu-gebu itu? Santai aja kita sambil menunggu Bang Zuma kan gitu ya. Narasinya menggiring nggak jelas. Biar saya jawab memang dulu. dibutuhkan memang dibutuhkan kesabaran ya, Pak naik di sini. Kita kan berbicara kan. Tadi kan saudara bilang itu perkataan Yesus yang asli. Itu dialog antara Yesus dengan muridnya. Oke, Betul. saya akui itu. Betul. Udah. Sekarang Betul. dialog Yesus dengan muridnya di Yohanes 14 ayat 8 sampai 12, yang muridnya Thomas bertanya, "Ya Yesus, tunjukkanlah kepada kami Allah itu Bapa itu sendiri." Nah, terus Yesus menjawab, "Sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Thomas, tidak percaya engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Siapa yang melihat aku?" Yesus nih. Yesus langsung berkata, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa, melihat Allah itu sendiri. Nah, itu saudara, ayat itu saudara percaya apa tidak? Oke, saya Itu jawab dialog Pak. langsung loh muridnya, Iya, Yesus dengan baik. muridnya. Baik. Jadi Ini jangan sambil-
Iya, Kalian ini berpikirnya tidak adil gitu Oke, loh. Yang ini jangan kalian jangan bilang menghakimi, itu, jangan perkataannya menghakimi, asli. jangan menghakimi. Kalau menghakimi yang saya ini tidak turunkan, Pak. asli. Nah, ginilah Muslim selalu mengambil dalam berdialog seperti itu, selalu Muslim. Kalau menghakimi sekali lagi akan saya turunkan, Pak. Ya, mohon maaf. Anda membawakan Itu sudah tentang bertakiah. Anda membawakan Yohanes 14. Perikopnya adalah rumah Bapak. Yang pertama ditekankan oleh Yesus adalah jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Baca mulai ayat 8-nya aja, biar jelas. Lah kenapa kok Nanti saya tanya ngatur-ngatur? kamu. Kalau Tanya langsung sudah delapannya bukan. Anda potong-potong ayat hanya untuk menjabarkan supaya kamu Lanjut membenarkan aja, bahwa baca dari ayat 1. Baca aja dari ayat 1, ayo silakan baca dari ayat 1. Parah ini otennya ini. Baca dari ayat 1. Nah, nanti saya tanya, Anda pasti bilang itu bukan perkataan Yesus. Semua Muslim saya tanya bilang itu bukan perkataan Yesus. Sabar dulu. Padahal itu jelas perkataan Yesus. Oke, saya lanjutkan. Anda mengatakan dari ayat 14 ayat 8 ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kata Yesus, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Dari nomor 1 sudah dijelaskan. Memang Filipus ini ya kalau dibilang seperti Anda ya. Loh, Percaya nggak perkataan Yesus itu? kalau seperti ini Anda kalau ketemu sama Bang Zuma suruh nendang saya ini. Oh bukan. Sabar dulu. Ya, itu percaya nggak perkataan Yesus? Oke, gini aja. Kita cari oten yang lain. Mohon maaf ya. Anda terlalu menghakimi. Jadi memungkinkan dialektika itu nanti akan menyerang. Saling menyerang kita itu nggak enak didengarkan ya. Kita di sini untuk melayani saudara-saudara. Jangan sampai saudara-saudara kejang-kejang ya. Baru sama adiknya aja udah begitu kejang-kejangnya, apalagi sama abangnya. Mencret-mencret nanti dia. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito, Bang Zuma kalau sudah monitor, masuk aja Bang Zuma biar kita naikkan lagi Kristen yang lain. Izin Iya. teman-teman ya. Ya, izin teman-teman bantu follow-follow akun saya ya. Ini dosen Oten nih. Kayak gini bagus kayaknya layarnya. Jadi ada Kristen 1, nanti Bang Zuma open cam. Silakan teman-teman Kristen, kalau mau naik tekan 3 ya. Nanti saya turun habis di follow ya. Saya di bawah aja jadi moderator. Teman-teman Kristen yang mau naik tekan 3 di bawah, 3 biar kami naikkan. Yang belum follow mohon bantu di follow akun saya ini 4.100 orang. Semenit aja saya di sini. Nanti habis di follow saya turun. Silakan yang teman-teman Kristen tekan 3 ya di bawah ya. Johnson udah nggak layak kau Johnson. Coba yang Sudah tereliminasi dia, udah nggak menggambarkan sebagai pelaku apa? Firman. Mencerdaskan, ya pelaku firman itu ya. Oh, ada mulanya firman. Kita naikkan teman-teman Kristen ya. Yang teman-teman Kristen izin kalau bisa tekan 3 biar kami tahu warnanya apa. Sesuai dengan jumlah Tuhan 3 nanti kami naikkan ya. Biar saya yang turun. Teman-teman Kristen silakan yuk. Ayo. Kalau ada pendeta, pastor atau romo silakan nggak apa-apa. Pendeta, pastor, romo. Betul. Wah, nggak mungkin mereka mau, Pak. Nggak Coba mungkin. kita tes ini. Ada mungkin salah satu dari mereka. Bang Tri, selamat sore. Bang Tri. Panggilan kedua untuk Bang Tri. Panggilan ketiga untuk Bang Tri. Udah ngomong sendiri dia, turunin aja ganti. Oke, silakan teman-teman Kristen ya. Yang minimal itu definisi Kristus tahu. Definisi Mesias tahu. Silakan kirim permintaan. Tekan 3 ya teman-teman Kristen ya. Coba naikkan yang nama-nama Kristen ya. Habis naik Kristen saya izin turun. Teman-teman bantu di follow ya. Bang Maxen Kristen atau Muslim Bang? Kristen Bang. Oke siap. Silakan diskusi dengan santun ya. Terima kasih yang sudah follow teman-teman. Saya Kang Dito saya standby di bawah. Bang Zuma Gurunda kalau mau masuk silakan Ganda. Iya. Saya izin turun. Assalamualaikum Kok warahmatullahi suaranya kecil sekali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu HP-mu, volumenya dikencengin, Bang. Ini Nah, udah mentok volume. nih. Udah mentok. Aduh. Cek suaraku udah bagus. Udah Diterima. kedengaran. Nah, oke.
Abang dari sekte mana, Bang? Sekte apa itu sekte-sekte tuh? Katolik, apa Protestan, Unitarian, Saksi Yehova, Unitarian. Saya Kristen. Ya, Kristen Katolik Protestan. kah? Oh, Protestan. Baik. Bang, di sini kita masih tetap dengan diskusi tema yang sama, Bang. Anda percaya Paulus sebagai rasul Anda? Iya, Paulus itu memberitakan firman Tuhan. Oke. Kenapa dia memberitakan firman Tuhan? Awalnya seperti apa, Bang? Apakah memang dia bertemu dengan Yesus? Awalnya itu dia memang benci sama orang Kristen, orang pengikut Yesus. Yang saya tanya, Kristus. apakah dia memang bertemu dengan Yesus? Iya, jadi penjelasannya harus dari awal. Enggak juga enggak apa-apa, Bang. Kami udah baca semua, Bang. Kan awal mulanya kan dia tuh sangat membenci orang-orang yang mengikuti Yesus. Jadi dia membantai mereka, membunuh mereka. Iya. Tapi Jangan suatu kate saat bahasa suatu begitu, Bang. ketika- Nanti rungkat kita, Bang. Bang, langsung dijawab Gimana? aja. Apakah Anda mempercayai Yesus bertemu dengan Paulus atau Paulus bertemu dengan Yesus yang asli? Iya, dia bertobat karena ketika dalam perjalanannya dia tuh di Damsi itu dia ditangkap Tuhan, jadi apa namanya, semangatnya yang berkobar-kobar untuk membunuh orang tuh diubah. Oke, Bang. Apa di mana dalilnya itu, Bang? Perjalanan di Ada. Damsi. Ya, di mana? Saya kurang jelas, tapi memang ada firmannya. Oke, Bang. Itu di KPR pasal 9 nomor 5, Bang. Diingat-ingat. Sebagai pengikut-pengikut Yesus yang beragama Kristen, untuk Anda harus banyak belajar Bible supaya pada saat naik diskusi ini tidak malu-maluin gitu ya. Saya belajar, saya baca tapi untuk mengingat jelas ayatnya ada di mana. Oke, dalilnya. baik. Itu saya nggak hafal. Oke, Anda sekarang posisi lagi di rumah, bisa bawa Bible-nya supaya kita diskusinya enak. Anda bisa Saya buka lagi di dalilnya luar. juga. Oh, lagi di luar. Baik, saya berarti harus ada effort ini ya, memperlihatkan kembali dalilnya untuk saudaraku Bang Maksen. Bang Maksen, Ya, betul. setelah tadi Anda mengetahui ya bahwa katakanlah dalil itu tentang Paulus bertemu dengan Yesus. Nah, Bang, ini di Matius 24 nomor 25 dan 26 saya bacakan, Bang. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Tadi Paulus bertemu mengatakan Yesus di padang gurun ya, Bang ya? Di padang gurun di mana? Di Damsik. Iya, Damsik itu padang gurun atau bukan? Atau inilah aku bukain dulu. KPR pasal 9. Duh, agak menyusahkan sih memang kalau teman-teman Kristennya begini nih. Aduh, masa nggak Saya tahu nggak dia pernah di ke padang sana. gurun? Nggak tanya. Aduh. Jadi Damsi itu perjalanannya dia di padang gurun, Bang. Ya. Ini Saulus bertobat, itu dikatakannya, kemudian Bang Zuma sudah hadir kembali. Gak sopan kali ya, Bang. Kalau gitu di mute lah, Bang. Sampai sini lo baunya, Bang. Halo. Ya. Jadi ini Bang Zuma sudah balik. Saya persilakan Abang dah. Tafadhol. Lanjut, selesaikan Dina, selesaikan. Oh ya, siap. Jadi di sini yang mengatakan bahwa Apa saya masih terhubung? masih. Ia ada di padang gurun dan kemudian Yesus mengatakan ini janganlah kamu percaya, Bang. Yesus yang mengatakan janganlah kamu percaya, Bang. Kenapa Abang percaya, Bang? Yesus mengatakan jangan percaya apa? Jangan Itu dia, percaya apa namanya? apabila ada Memberitahukan orang berkata kepada orang- kepadamu,
Ia ada di padang gurun, janganlah kamu percaya. Ini Yesus yang ngomong, Bang. Ya, jadi gini, itu penjelasannya jadi gini. Yesus itu mengatakan kepada orang-orang percaya bahwa di kemudian hari itu pasti ada tampil Mesias-Mesias palsu. Jadi jangan kamu percaya kepada mereka yang mereka bilang, oh Mesias itu ada di sini, Mesias itu ada di sana. Tapi pengajarannya itu kalau tidak sesuai dengan firman yang disampaikan Yesus, berarti itu mereka palsu. Tapi selagi apa yang mereka sampaikan sesuai dengan apa yang Yesus Kristus sampaikan, berarti itu adalah kebenaran. Jelas? Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel sebagai manusia, Bang. Sedangkan Paulus mengajarkan, gimana? Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel, kepada pengikutnya, bahwa dirinya itu adalah manusia. Sedangkan Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia. Sama nggak itu, Bang? Antara manusia dan bukan manusia sama nggak? Jadi Yesus ini memang dia dilahirkan dari rahimnya Maria. Iya, manusia. Dan menurut dia punya Yesus tubuh jasmani, selayaknya seorang manusia. Iya, menurut Yesus dia manusia. Tapi roh yang ada di dalam dirinya itu adalah roh Allah itu sendiri. Yes. Yang ada di dalam diri Bang Suma juga adalah roh Allah juga, bukan roh setan. Tapi bukan itu. Anda kan bertanya, tidak ada perbedaannya, tidak ada pertentangan antara Yesus dengan Paulus ajarannya. Nah, Paulus mengajarkan Yesus itu bukan manusia, sedangkan Yesus mengajarkan dirinya sendiri adalah manusia. Berarti Yesus yang dimaksud oleh Paulus adalah Yesus yang berbeda. Iblis itu memang bukan manusia. Orang sesuai dengan firman Tuhan. Yesus itu manusia enggak? Menurut Yesus. Menurut Yesus, menurut Yesus, Yesus itu manusia atau bukan? Menurut Yesus. Ya. Dirinya manusia atau bukan? Mana Yesus mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah manusia? Yohanes, Matius dia cuma mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Nenek Mukiper. Itu dia tidak berbicara mengenai misi. Dia tidak mengatakannya gitu. Dia berbicara tentang kepribadiannya dulu, Dia berbicara kalau dirinya adalah manusia. Di mana? Matius 24 yang adik saya sampaikan tadi, Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat, kemudian memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Demikianlah juga nanti kedatangan siapa? Anak manusia. Anak manusia. Mengaku anak manusia enggak? Ini lanjut dulu baca ayat. Lanjut dulu. Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia atau bukan anak manusia? Lanjut dulu semua. Yesus mengaku sebagai anak manusia atau bukan manusia? Iya, lanjut baca ayatnya supaya saya jelas. Bertanya kepada saudara Maxen. Masih ada sambungannya kok. Saudara, saya bertanya. Masih ada sambungannya. Yesus mengaku anak manusia atau bukan anak manusia? Jawab. Makanya lanjutin supaya jelas. Nomor 30-nya. Ya, lanjutin itu dulu, baru selesai baru lanjut nomor 30-nya. Di mana ada bangkai, di situ ada bom-bom. Udah, jangan kau kemana-mana dulu. Sekarang nomor 30-nya, demikianlah tanda anak manusia. Tanda ini akan menyertai anak manusia, yaitu Yesus ketika dia datang. Matahari menjadi gelap. Oke? Bulan tak bercahaya.
Nah itu dia mengaku anak manusia. Pertanyaan saya kepada saudara, Yesus mengaku anak manusia, mengaku manusia atau tidak? Dalil sudah saya bacakan loh. Di situ Makanya mengaku, lanjutin, di situ baca, mengaku supaya manusia selesai. atau tidak? Mengaku Lanjutin manusia. baca ayatnya sampai Manusia selesai, baru atau kita- tidak? Manusia atau tidak? Itu coba diterapkan dalam Mengaku kitab apa tuh, manusia atau tidak? biar saya bantu buka dari HP. Ya silakan. Mana tahu di situ dia mengaku kecoa. Ketawa dia. Tawa dia tertawakan kebodohannya. Oh, jangan gitu dong. Itu ada banyak motor di sini, jangan sampai lo meledak di situ. Jangan gitu. Ya kalau nggak bodoh nggak mungkin jadi Kristen. Terserah kamu mau bilang apa. Iya memang begitu dalilnya Itu kan kok. keyakinan saya. Ya iya makanya kalau Anda yakin dengan keyakinan Anda, gunakan akal dan gunakan dalil. Kebenaran itu, Kebenaran apa? kamu mau diapain juga akan tetap menjadi kebenaran. Oh nggak bisa. Ya namanya kebenaran itu meskipun pahit, meskipun diplesetkan, tetap aja kebenaran. Karena firman Tuhan itu kekal. Iya betul. Terus kenapa kamu rubah-rubah kalau begitu? Kalau kau bilang firman Tuhan kekal, kenapa kau rubah kalau gitu? Firman Tuhannya Yesus itu manusia, kenapa kau rubah dia menjadi? Coba tadi diterapkan dalam kitab apa itu? Dompala Kardoba. Inilah Kristen. Kitab apa itu? Inilah saya bantu Kristen. Inilah Kristen. Sombong tapi bahlul. Sombong tapi bodoh. Dompala Kardoba. Sudahlah bodoh, sombong lagi. Ini karakter Ini Kristen Sumai itu ini begitu. sering potong-potong ayat. Karakter klasiknya Kristen dari sejak 2000 Jadi tahun. bacanya itu nggak selesai. Kalau dia berbicara mengenai keyakinannya, kalau tidak bahlul, bukan Kristen namanya. Pasti bodoh. Seandainya Pasti bodoh. kamu tahu kebenaran aja, nggak mungkin kamu murtad. Orang gila. Ayo, suruh pendetamu ke sini, biar ku ajarin Bible. Yesus mengatakan, Kamu lawan iblis. jangan kamu percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Paulus, pendiri agama Kristen, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Perintah Yesus jangan percaya. Kenapa kamu percaya? Karena kamu bahlul. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Oke, masih ada Kristen di bawah, Abang. Itu ngantri di bawah. Ada Alexander Troy. Saya naikkan boleh, Abang? Iya, dinaikkan. Kalau bisa sekaligus 7 deh, naik. Dengar dulu. Yesus itu berkata demikian bahwa jangan percaya kepada mereka yang mengatakan bahwa Mesias ini ada di sini, Mesias ini ada di sana. Nah, tapi mereka tidak menyampaikan kebenaran. Kontol babi, Mereka akan- Muhammad babi, kau bilang Katakan orang Yesus. Kristen bodoh. Jadi dia mau Penyembah- bilang kepada orang penyembah yang setannya percaya stres bahwa dia. kamu Penyembah setannya stres. itu jangan percaya kepada mereka yang akan menyesatkan kamu. Tapi selagi apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan Injil kebenaran. Waalaikumsalam Ya, harus warahmatullahi percaya. wabarakatuh, Bang Alexander. Apa kau ngomong apa? Yesus mengatakan kalau ada yang bertemu, mengaku melihat bertemu aku di padang gurun, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada mereka yang mengatakan bahwa Mesias jangan itu ada di percaya. sini, Mesias ini ada di sana. Jangan percaya. Nah, Dengar ketika dulu. Paulus mengatakan, Jangan kamu potong ketika di sana.
Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Paulus menyampaikan Injil kebenaran atau menyesatkan? Bukan masalah menyesatkan atau tidak menyesatkan Injilnya. Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya. Orang Paulus menyampaikan kebenaran kok. Saya ulang lagi, perintahnya percaya atau jangan percaya? Percaya kepada kebenaran. Inilah cuman kan, tengoklah saudara-saudara Kristen. Lihatlah ini. Lihatlah, perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Dengar dulu. Perintah Yesus jangan percaya kepada mereka. Dengar dulu. Percaya. Dengar, dalilnya bukan begitu. Jangan kau tambah. Ketika ada orang yang mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ini baca ayatnya, tapi nggak selesai. Perintahnya percaya atau jangan percaya? Dia cuma potong sampai kepada perintahnya percaya Yesus, atau jangan percaya? Mengatakan bahwa perintahnya percaya atau jangan percaya? Percaya bahwa jangan kamu percaya bahwa ada Mesias di sini, ada Mesias di situ, tapi lanjutannya itu nggak dibaca. Apa lanjutannya? Makanya sekarang buka biar kita lihat sama-sama. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Masih ada lanjutannya itu. Iya, apa lanjutannya? Jika mereka menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan Injil atau kebenaran, mana ada dalilnya kayak begitu? Itu jangan percaya. Penipu, pembohong. Nah, inilah akibatnya kan? Inilah akibatnya. Terbongkar semua. Udah. Kamu ke gereja, cari pendeta, colok pantatnya, jilat tanganmu. Mungkin dengan cara begitu kau bisa waras. Baik, Abang sebentar, Petra sebentar. Ini ada Kodonditan. Assalamualaikum Kodondi. Kodonditan. Kalau dilihat dari akunnya kemarin yang live, ya mudah-mudahan beliau yang asli. Kodonditan. Ya, halo. Bukan kau. Sabar dulu. Di tempat saya azan, Abang. Saya mute dulu izin. Oke. Kodondi. Kok bukan beliau ini. Kalau beliau langsung nyapa. Kodondi kalau jumpa sama saya itu langsung nyapa, nggak mungkin nggak. Ya, halo, selamat sore Juma. Iya, sore anak jin. Perintah Yesusnya. Siapa nak jin Juma? Ya kau lah. Seperti ajaran Islam. Dengar perintahnya Yesus. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di sini, Kristus di sana, jangan kamu percaya. Awas. Tinggal saya sentil kamu hilang di sini. Kau lihat temanya itu, jangan kebiasaan. Jin itu saudaramu, kamu bukan lihat. Ya kamu anak jin, bagus. Masih ada kesempatan jadi mualaf kalau anak jin. Jin itu saudaramu, bro, saudaramu. Dengar, mampus, masih mau datang besok. Gumasa. Gumasa. Perintah Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik atau di gurun, jangan kamu percaya. Kenapa kamu percaya kepada Paulus? Dengan Kristus di gurun rupanya. Paulus. Dari mana datanya? Kisah Para Rasul 9. Nah, jadi gini, dengarkan dulu narasi saya ya. Kau jangan dengarkan. Dan pernyataan saya ini harus kau jelaskan dari ini. Yesus salah seorang manusia. Percaya nggak? Iya, percaya. Dan dia salah seorang Allah. Enggak percaya. Artinya kau lebih Allah dari Yesus. Nanti kau kecuali dengar pelan-pelan.
Yesus bukan salah seorang Tuhan. Kecuali kau mengatakan dan Yesus adalah salah satu dari 3 Tuhannya Kristen, saya katakan iya. Bukan. Semua itu baru betul. petinggi surga adalah Tuhan bagi saya, pemimpin bagi sudah, saya. Oke, bukan itu yang kita bahas. Yesus mengatakan kalau ada yang bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa Anda percaya? Jadi kalau Kristus yang mengaku-ngaku sebagai Kristus, maka ajarannya bukan ajaran Kristus. Bukan itu. Ketika Paulus, jadi ada memang ada banyak memang Kristus palsu yang mengaku-ngaku sebagai jalan ke surga. Kata Yesus percaya atau jangan percaya. Tetapi dia antikristus. Ya Yesus, Paulus lah itu. Muhammad itu antikristus. Dia mengaku juru selamat, tetapi dia antikristus. Apa yang jadi setiap yang mengaku juru selamat, apa yang Anda katakan? Bersaksi tentang Yesus. Apa yang Anda buktikan di dalam diri Nabi Muhammad bahwa dia antikristus? Coba. Ya, Muhammad adalah antikristus sebab Muhammad tidak berjunjungan kepada Yesus. Setiap orang yang tidak berjunjungan kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga, maka disebut antikristus. Contohnya Muhammad. Yesus, udah Anda turun, kau bikin stres, otakmu rusak. Jangan kau buat juga otakku rusak. Sudah rusak otakmu, kau juga buat saya rusak. Kau aja sendiri.